Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial bersama Bapak Tony Fisher, Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak LPHPA Lampung, semakin menarik ini. Kita akan kopas lebih jauh nih. Terkait ini juga, ini Pak Tony Fisher ini. Siap, Pak. Saya pernah dengar juga ada pendapat dari Pak Aris Merdeka Sirait, Siap. ya, beliau mengatakan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional iya. Perlindungan Anak Betul. yang mengatakan bahwa Lampung ini termasuk darurat kekerasan seksual, darurat kekerasan seksual. Ini perlu penjelasan ini dari Pak Tony Fisher ini, ya, pendapat dari Pak Aris Merdeka ini gimana menurut Pak Tony? Silakan. Ya, terima kasih Pak Omar. Jadi pendapat atau pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Aris Merdeka Sirait itu di berbagai media itu, ya mau nggak mau ya memang harus kita iyakan, Pak, bahwa Lampung memang itu gitu, darurat kekerasan seksual terhadap anak. Karena saat dia menyatakan itu saja sudah beberapa kasus yang tahun ini, awal tahun kita 2023 ini baru sampai bulan Maret kan. Itu sudah berbagai macam kasus yang sudah bikin kita kesal dan merinding gitu ya. Betul. Kekerasan seksual anak ya. Ada yang kita bikin heboh awal tahun, kita dibuka dengan di pondok pesantren, dibikin heboh di sekolah, dan pelakunya oknum-oknum yang seharusnya paling dihormati di sekolah gitu loh. Dia kepala sekolah dan sebagainya. Belum lagi berbicara ketika anak-anak mengalami pemerkosaan di ruang publik. Misalnya adalah tetangganya dan lain-lain. Ini memang betul kata Pak Aris, memang benar-benar darurat kita, dan setiap tahun kita tidak pernah lepas dari yang namanya sebutan darurat kekerasan seksual itu, Pak. Lampung ini nggak pernah lepas. Setiap tahun dia pasti ada pernyataan itu, dari entah dari lembaga yang mana, entah dari apa. Termasuk kami sendiri sudah juga nyatakan gitu loh, bahwa Lampung ini memang sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kalau kami lebih spesifik pada saat itu di dunia pendidikan, karena begitu banyaknya kasus di lingkup pendidikan, yang tadi pondok pesantren, entah di sekolah gitu, entah ada jenis pemerkosaan gitu ya, ada jenis pencabulan, ada jenis bullying juga gitu. Bullying ini kan lagi ramai ini, Pak. Betul. Sampai hari ini, sampai kemarin malam lah yang peristiwa yang apa katanya geng-geng yang celana loreng yang heboh di Jalan Sudirman itu kan diawali dengan bully dulu, Pak, anak-anak geng. Nah itu Lampung ini lagi kayak gitu, Pak. Jadi kami dukung juga sih apa yang dikatakan Pak Aris Merdeka Sirait. Oke. Jadi memang agak sulit, atau seperti tadi pembicaraan kita di sesi pertama itu, untuk mencapai predikat KLA itu ya. Iya. Provinsi Lampung. Sangat sebenarnya kalau sudah tercipta koordinasinya antar perangkat daerah, Pak, OPD-nya organisasi perangkat daerah, satker-satkernya, sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya. Cuman kan gini, Pak, kalau sudah berbicara tentang perlindungan anak dan perempuan, pemenuhan haknya ini, kadang-kadang terbentur yang paling terakhir itu setelah regulasi segala macam. Biasanya terbentur terakhir nanti anggaran, Pak. Paling benturan terakhirnya di situ. Nanti DPR-nya ya, misalnya seluruh KLA ini kan minimal 25 sampai 30 stakeholder pemerintah daerah, jajaran OPD yang ikut dalam situ di-SK-kan oleh kepala daerah masing-masing. Kalau provinsi, gubernur, kabupaten, kota oleh bupati dan wali kota. Ini udah sepakat nih, Pak. Saya dinas pendidikan, urusan di bidang pendidikan. Saya butuh anggaran ini, program ini gitu ya. Nanti bentuklah regulasi kan, gitu ya, disetujui oleh ini. Nanti anggaran kosong gitu. Ini juga jadi kita nggak nutup lah itu. Hampir semua kabupaten pada saat ini kan sedang ngeluh juga tentang itu gitu. Menarik juga nih Pak Tony, saya mau menggali itu. Jadi kalau katakanlah mulai dari provinsi atau kabupaten kota itu soal apa ya, visi misinya terkait soal perlindungan anak dan perempuan itu gimana? Apa cuma jargon aja atau bagaimana ini, Pak? Iya, timbulnya kalau bahasa kami ya itu jargon, Pak. Jadi kalau seandainya tidak mau disebut jargon juga, ada mungkin, tapi bagi kami kami sebut itu hanya simbolis, Pak, gitu loh. Yang penting ada gitu. Hampir rata-rata kalau kami evaluasi, kami koreksi, setiap kabupaten kota bahkan di provinsi sendiri kan nggak juga ada gitu loh program yang bikin kita tercengang gitu loh terkait perlindungan perempuan dan anak, yang bisa mungkin disebut dengan inovasi daerah kah atau apa. Nggak pernah dengar juga, Pak.
Mungkin Pak Umar juga sering mungkin ya secara media atau apa. Pernah nggak bahwa di Lampung ini ada program yang membuat kita tercengang terkait perempuan dan anak? Perlindungan. Misalnya, kan nggak juga gitu loh. Dari tahun ke tahun kan itu aja. Nah terus gimana gitu? Sementara kalau udah berbicara yang pembicaraan kita awal tadi Pak, bagaimana masyarakat juga mau terlibat dalam perlindungan anak. Padahal kasus-kasus masalah itu kan di depan anak masyarakat itu kan, gitu kan. sangat banyak ya. Banget gitu. Nah, bagaimana kita juga mendorong. Nah, ini kan pemerintah yang harus kuat Pak. Mengingatkan masyarakat gitu. Nah, caranya kayak mana? Ya program sosialisasinya diperbanyak. Iya, betul. Kalau bertu sampai tingkat RT itu selalu ada kadernya. Kita contoh gini Pak. Bagaimana terkait perlindungan anak di bidang kesehatan terkait pencegahan stunting aja. Oke. Ya kan? Sekarang punya pendamping keluarga untuk pencegahan sampai ke situ, Pak. Ya kan? Contoh lagi program BKKBN. Mereka punya penyuluh aja sampai tingkat dusun loh, Pak. Ya kan? Berarti kalau sudah berani ngangkat orang tingkat dusun sebagai pendamping ujung tombak, berarti kan punya anggarannya tinggi, mampu kan? Oh iya, gitu. Betul. Nah, bagaimana untuk perempuan dan anak ini? Misalnya dengan gerakan PATBMK atau dengan Satgas PPPA, misalnya bikin satgas. Ini juga jadi apa ya, Pak? Lampung ini paling bagus Pak PATBM. Secara data nasional paling bagus kader-kadernya, paling selalu jadi sampel, selalu jadi contoh provinsi lain. Tapi kembali kepada pemerintah daerah Pak, mau nggak membiayai itu, diangkat jadi kader pelindungan anak. Di IMED kita kan kalau sudah kita jadi kader pelindungan anak kan kebayang ngurusin anak orang, istri orang. Nah, sementara apa perlindungan buat mereka? Apa istilahnya imbal balik buat mereka? Lelahnya mereka segala macam. Hampir semua kabupaten kota hanya SK-nya saja itu. Apakah termasuk di dinas, kalau yang dinas apa? Dia dinas PPWA itu leadingnya di situ. Jadi ini yang masih jadi pemikiran Pak. Bagaimana juga akhirnya seluruh Indonesia kader PATBM itu ada Pak, puluhan ribu Pak. Bahkan dikagumi oleh dunia Pak, oleh di sidang umum PBB kita dapat hapus Pak. Terkait bagaimana melibatkan masyarakat. Kan amanah undang-undangnya jelas Pak Umar. Pasal 72 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, masyarakat kan wajib. Dunia usaha dan media. Nah, kayak kita hari ini kan kewajiban dari pasal 72 Pak. Bagaimana media juga mempublikasikan ini gitu, kita dialog hari ini. Nah, itu tantangannya Pak. Jadi visi misinya seperti kata apa, hanya sekedar jargon saja ya. Saya tegas, saya bilang ya itu jargon kayak gitu aja. Kalau di dalamnya setelah kita lihat, kita implementasikan nggak ada. Dan sekedar ada saja gitu. Ya bagi saya ya sama lah pendapatnya ya. Kalau memang itu sekedar jargon gitu. Gitu Pak. Jadi tentunya ya wakil rakyat terutama itu Pak. Jadi kalau sudah berbicara ke situ, kita ingin sih wakil-wakil rakyat kita ini juga kalau nanti dalam setiap kampanyenya dalam kampanye politiknya gitu, kita nggak usah lah nanti setelah dia duduk nanti dia mikirkan mendorong pemerintah daerah untuk program dan anggaran. Pada saat dia kampanye aja, kita akan sudah sangat sungguh bangga dan tertarik untuk milih dia gitu. Kalau dia bilang bahwa perempuan dan anak itu adalah hukumnya wajib bagi saya dalam perlindungan anak, dalam perlindungan pemenuhan anaknya, itu sungguh keren sekali Pak. Itu yang pengen kita dengar malahan bagi kami pemerhati perempuan dan anak ini. Karena kan sudah jelas Pak di Perpres KLA nomor 25 tahun 2021 itu Pak, yang paling pertama kali punya kewajiban untuk perlindungan perempuan dan anak muda KLA itu kan DPR Pak, legislatif. Setelah legislatif, yudikatif, nanti keluarlah segala macam regulasi. Baru yang eksekutif pemerintah. Jadi pemerintah ini nomor 3 Pak. Nah, dua ini gitu loh. Nah, yang itu baru kita ini Pak. Saya lembaga Bapak media gitu. Nah, bagaimana juga yang perlu kita dorong juga ini Pak Umar, nanti ke depannya dunia usaha ini perlu didorong perannya Pak. Betul. Dalam bentuk-bentuk CSR-nya seperti apa gitu. Perlu ini Pak disentuh juga. Kalau di dalam terkait perlindungan anak, mereka ada asosiasi namanya APSAI Pak Umar. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Oh, ada wadahnya. Di Lampung? Di Lampung hampir semua kabupaten sudah terbentuk. Tapi ya itu tadi nggak jalan atau? Ya ada yang nggak jalan sama sekali, sekedar dibentuk saja. Nah itu yang saya bilang tadi, parsial dan simbolis tadi, yang penting ada gitu. Nggak pernah juga difasilitasi, dihimbau untuk rapat, misalnya gitu, untuk kumpul dan lain sebagainya, membuka pemahaman. Gimana sih
selama ini kan mereka dikenakan untuk urusan CSR aja gitu, di koordinator oleh pemerintah provinsi atau kota, ini CSR kamu ini. Coba bayangkan kesannya kita arahin gitu program CSR mereka melalui asosiasinya. Nih pemerintah kabupaten mau bikin taman misalnya, atau ruang kreatif anak, sehingga anak nggak kemana-mana nih main di situ gitu. Salah satu yang kayak gangster sekarang ini kan mungkin aja anak-anaknya butuh tempat gitu, Pak. Betul, mau kumpul nih kemana gitu, ketemu kumpul organisasinya kayak gitu kan serem nih, Pak. Udah berani bacok-bacokan nih, Pak, gitu kan serem nih. Berarti wadah atau ruang untuk mereka menyalurkan bakat minatnya itu memang betul-betul belum ada, nggak tersalurkan, atau ada tapi juga nggak banyak, nggak ini gitu, jadi nggak tersalurkan, Pak. Nah ini kan jadi kawan. Nah bagaimana juga dunia usaha ini, Pak, entah dia memfasilitasi atau dia bertanya ke pemerintah daerah apa yang harus kami kerjakan, gitu loh misalnya. Untuk nah ini yang kita dorong, Pak. Amanahnya jelas kok, pasal 72 itu ayat 3-nya kewajiban dunia usaha. Itu, Pak. Saya dengar ya, mudah-mudahan seperti kata Pak Tony Fisher tadi, kita menuju kabupaten kota itu menuju KLA itu, Kabupaten Laya Anak. Kabupaten Laya Anak. Mudah-mudahan lah 2024, 2023 ini udah terus semua perbaikan terus ya. Semoga Pak, karena target nasionalnya sih tahun 2030 Indonesia menjadi idola, Pak. Indonesia Laya Anak. Indonesia mewujudkan nanti target nasional di 2045-nya Indonesia emas. Nah, kita mulai idola. Jadi sebagai catatan gini, Pak, Kabupaten Laya Anak ini memang bentuk implementasi dari tanggung jawab pemerintah. Amanah dari pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang penjabarannya di pasal 21, kewajiban pemerintah implementasinya ada KLA. Nah, tantangan pemerintah di situ. Itu dikoreksi, Pak. Betul. Oleh pemerintah pusat. Kesehatan ngapain, dinas pendidikan ngapain, Kementerian Agama ngapain, terutama angka perkawinan anak ini, Pak. Sampai hari ini regulasi yang menegaskan terjadi peristiwa itu terus jangan sampai terjadi lagi, regulasi sampai hari ini juga kita nggak ada. Pernikahan usia dini, perkawinan usia anak itu, Pak. Nah itu juga masih di provinsi sedang dalam proses, pergubnya sudah pencegahan perkawinan anak, terus sedang dalam proses perda, bikin perda gitu. Kabupaten kota hampir ada beberapa kabupaten yang sudah punya, kayak Pesawaran, Lampung Timur sudah duluan punya perbuk gitu kan. Tapi implementasinya seperti mewujudkan KLA ini, siapa yang tahu bahwa di kabupatennya punya perda atau perbuk terkait pencegahan dan pelayanan perkawinan anak? Kan nggak tahu, Pak. Berarti kan programnya kurang tersosialisasi, Pak. Ini Pak Umar, tantangannya banyak, Pak. Banyak aspeknya juga. Aspeknya banyak. Menarik ini, Pak Tony. Kita kayaknya sudah berada pada penghujung sesi ketiga nih, Pak Tony. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi keempat nih, sesi terakhir nih. Ya kan, karena dialog spesial kita semakin menarik ini. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini dialog spesial kita bersama Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak LPHPA Lampung, Bapak Tony Fisher. Semakin menarik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.